Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kali ini kita sama-sama belajar karena betapapun saya nulis beberapa buku, tetapi rasanya senantiasa ada yang kurang, ada yang tidak tepat dalam hal tulisan maupun dalam hal saya mendidik anak-anak saya. Apa yang saya lakukan di masa-masa awal anak saya baru 7, ternyata di antaranya kemudian saya sadar bahwa itu keliru. Nah, sehingga pada anak yang berikutnya kami mencoba untuk membenahi, untuk memperbaiki. Nah, dan saya tidak tahu jangan-jangan masih ada pula kekeliruan yang lainnya. Karena itulah kita tidak henti-hentinya berusaha untuk menengok, memperhatikan apakah yang kita pahami, yang kita pegangi, yang kita jadikan sebagai pedoman dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita itu sudah betul-betul tepat, sudah betul-betul sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Bukan berarti kita tertutup, kita tetap kita tetap terbuka jalan untuk belajar yang macam-macam, tetapi kaidahnya tetaplah bahwa sesuatu yang baru datang itu, sesuatu yang sifatnya baru itu perlu kita curigai. Kok perlu kita curigai? Karena memang yang harus kita kokohkan dulu dalam diri kita adalah wa inna asdaqal hadithi kitabullah, bahwa sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maka segala sesuatu yang ada di sana itu pasti yang terbaik, pasti yang paling membawa kebaikan, yang paling barokah, itu pasti. Dan tugas kita adalah memahami maksud dari kalamullah, karena sesuatu yang benar, kalimatul haq, perkataan-perkataan yang benar itu bisa kita gunakan untuk maksud-maksud yang batil. Nah, karena itulah kita perlu berusaha untuk memahami apa yang dimaksud di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan menebak-nebak maksudnya. Kemudian yang kedua, wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni apa-apa yang beliau perintahkan, apa-apa yang beliau larang, dan apa-apa yang beliau diamkan, termasuk apa-apa yang beliau kerjakan di luar hal-hal yang menjadi kekhususan bagi beliau, gitu ya. Nah, karena ada hal yang dikhususkan itu kita tetap perlu pahami juga, gitu ya. Sehingga dengannya kita mendapatkan panduan yang memadai dalam mengasuh anak-anak kita. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara yang diadakan. Nah, ini memang kelanjutan hadis itu nanti berkaitan dengan bid'ah, tetapi ini merupakan acuan yang berlaku umum untuk segala hal, bahwa apa-apa yang datang kemudian, termasuk teori-teori terlebih yang bersinggungan dengan nilai benar dan salah, itu perlu kita periksa apakah ia betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ataukah justru bertentangan. Dan jika tanpa persesuaian,
kita perlu periksa apakah itu sungguh-sungguh bersesuaian ataukah seolah-olah bersesuaian, dikarenakan kita sudah kagum dulu, sudah takjub dulu, baca teori, manggut-manggut, terpukau, lalu mencarikan dalil. Dengan demikian yang kita pakai sebenarnya bukan dalil itu, tetapi tetaplah teori itu. Dan kalaulah kemudian memang sungguh-sungguh itu sungguh-sungguh itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu hendaklah membuat kita semakin takjub, semakin kagum kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun teori-teori yang kita baca itu bermanfaat untuk lebih memahamkan kita, lebih membuat kita lebih membuat kita dapat mengetahui perincian-rinciannya, gitu ya. Tetapi tidak justru menjadikan kita lebih bersibuk dengan apa-apa yang datang kemudian yang dikatakan orang tersebut. Karena banyak sekali hal-hal yang tampaknya tampaknya baik, lalu dicari-carikan, biasanya dicarikan dalil-dalil umum untuk hal-hal yang sifatnya khusus. Ini yang memang perlu di share. Ya, saudara-saudara, lalu apa saja yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan mendidik anak? Yang paling awal, yang paling awal itu paling apa? Belakangan itu macam-macam ya, dalam kandungan macam-macam ya. Tapi mari kita periksa, seandainya perkataan manusia, perkataan seseorang itu mempengaruhi baik buruknya, mempengaruhi keyakinan, mempengaruhi iman bahagia dalam kandungan, mempengaruhi karakter mereka, mempengaruhi minat mereka, maka tentulah hadis ini nggak berlaku. Apa itu? Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Artinya, mau anaknya orang Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, Muslim, lahir keadaannya sama seperti itu, gitu ya. Ini perlu menjadi perhatian kita, karena akhirnya ada yang suka sekali nempelkan di perutnya ketika hamil rekaman murotal. Tetapi itu sebenarnya dapat dilacak, sumbernya bukan Al-Quran dan Sunnah, melainkan pseudoscience, seolah-olah sains tapi sebenarnya bukan, yakni perkataan-perkataan yang dulu sempat semarak dan menghasilkan penjualan CD Mozart yang sangat besar, yakni bahwa musik Mozart membuat anak pintar matematika, padahal Mozart sendiri matematikanya bodoh. Nah, lalu ada sebagian dari muslimin ini dan banyak, lah kalau Mozart saja bermanfaat, apalagi murotal, sumbernya sudah subhat, lalu ditambah lagi dengan subhat. Nah, muncullah amalan-amalan itu, tempelin sini dan menghasilkan produk macam-macam gitu ya. Nah, kalau begitu kita mulai dari mana? Ya pada saat lahir itu, awalnya bayi-bayi dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ba'da itu apa? Membaguskan nama-nama mereka, ya. Nah, jadi membaguskan nama-nama mereka. Akan tetapi dalam soal nama ini tidak cukup hanya nama yang baik, tidak cukup hanya dengan sekedar namanya baik. Ada yang namanya baik, akhlaknya gak karu-karuan. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Salah satu sebabnya adalah mereka ini memiliki nama tapi tidak memiliki penghayatan, tidak tahu maksud dari nama itu dan cita-cita di balik nama itu, gitu ya. Saya merasa sangat bahagia, sangat terkesan. Ini tampaknya sepele, tapi belakangan saya baru dapat merasakan betapa berharganya itu. Ketika saya dikasih cerita tentang bagaimana proses rundingan,
dari berbagai kombinasi nama sampai akhirnya dipilihlah nama Muhammad Fauzil Adzim untuk saya ini ya. Yang perlu kita berikan pada anak-anak bukan berarti kisah proses terbentuknya nama itu, tetapi bahwa nama-nama itu berharga baginya, anak-anak mengerti maknanya dan menjadi cita-cita bagi dia. Jika tidak, maka nama-nama itu ya tidak bermakna apa-apa bagi dia. Apalagi kebiasaan kita di sini ini nama tidak dipanggil dengan lengkap kan? Namanya Hasan, panggil San, ya. Masih mending kalau panggil San, masih ada mirip-miripnya. Nah, itu yang perlu kita betul-betul perhatikan. Nama ini awalan ketika kita menginginkan dari anak-anak kita. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita harapkan dari anak-anak kita itu? Apa yang kita harapkan dari anak-anak kita itu? Nah, apakah yang kita harapkan dari anak-anak kita itu? Itulah yang perlu betul-betul hadir dalam diri kita itu. Alangkah banyak orang tua yang menjadi orang tua itu semata-mata karena anaknya sudah lahir. Ya. Alangkah banyak orang yang menikah itu tanpa keinginan untuk untuk memiliki keturunan, untuk punya anak. Loh, apakah mereka tidak ingin punya keturunan? Yang ingin tapi masuk dalam cita-citanya. Artinya, kalau kemudian dari pernikahan itu lahir anak ya semata-mata sebagai konsekuensi. Nah, sangat berbeda dengan orang-orang yang semenjak awal, sedari awal mereka ini telah mencita-citakan, memiliki keinginan yang sangat kuat untuk lahirnya keturunan yang baik dan mempersiapkan diri terhadapnya. Nah, beberapa waktu lalu, hari Kamis yang lalu, ada sahabat saya, ada guru saya, ada orang yang sangat saya hormati, anaknya meninggal karena kecelakaan kelas 1 SMA. Kira-kira kalau itu terjadi, itu kan sangat mungkin terjadi pada siapa saja. Kira-kira apakah yang Anda harapkan dari anak-anak Anda sekiranya anak-anak kita itu ada di anak-anak kita itu yang wafat lebih dulu daripada kita? Apa yang kita harapkan dari mereka? Karena kita nggak bisa menjamin kan bahwa anak-anak kita itu sampai tua atau minimal sampai kita tua. Kita nggak bisa jamin. Ada orang yang bersikeras nggak mau punya anak lebih dari 2, dua-duanya meninggal sebelum orang tuanya tua. Nah, apa yang kita harapkan dari anak-anak kita sekiranya mereka wafat lebih dulu daripada kita? Apa yang kita harapkan dari anak-anak kita sesudah mereka wafat? Ya kalau kita sudah meninggal, itu jawaban umum dan itu betul. Tapi pertanyaan adalah, betulkah itu yang sungguh-sungguh menggerakkan kita? Apa yang kita harapkan sudah kita tiada? Seringkali jawabannya adalah ada yang mendoakan saya. Tetapi bermanfaatkah doa mereka bagi kita? Mari kita periksa bahwa sepeninggal kita yang bermanfaat itu cuma 3. Pertama adalah sedekah jariyatin, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga waladin sholihin. Ya ulang. Bukan doa anak-anak, anak-anak soleh yang mendoakan. Itu artinya bahwa anak kita berdoa nanti berbes milih sampai berurai air mata, tetapi tidak ada padanya kesolehan, apalagi berlimpah kesalahan, ya nggak bermanfaat juga. Di antara sebab-sebab tidak bermanfaatnya doa anak-anak yang nggak soleh itu adalah tidak dapatnya kita mengharapkan mereka tatkala berdoa terlepas dari penghalang-penghalang doa. Bukannya Allah Ta'ala sudah menyatakan ud'uuni astajib lakum,
berdoalah kepadaku saya kabulkan. Ya, ya, tetapi itu klausul umum, syarat dan ketentuan berlaku. Semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, itu klausul umum, tetapi ada hal-hal yang membatalkannya. Nah, mintalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan bagimu, ud'uuni astajib lakum, itu berlaku umum. Akan tetapi kita perlu perhatikan, apakah kita ini memperbuat hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa atau tidak. Nah, sama halnya ada 3 tamu Allah: orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berhaji, dan orang yang melakukan umrah. Tetapi apakah setiap orang yang umrah itu tamu Allah? Belum tentu. Hanya jika mereka memenuhi syarat-syaratnya, memiliki kepatutan untuk menjadi tamu Allah, memperbuat dengan sungguh-sungguh, menghindarkan hal-hal yang menjadikan dirinya tidak tertolak sebagai tamu Allah, ya fisiknya jadi di sana, tetapi belum tentu dia terhitung sebagai tamu Allah. Nah, maka tatkala seorang umroh, yang perlu diberi perhatian pertama itu adalah bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan agar dirinya ini agar dirinya ini layak, agar dirinya ini terhitung sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu Allah taala sediakan baginya doa yang mustajabah. Kadangkala ketika orang berangkat bersibuk dengan macam-macam, tapi belum memperhatikan apakah dia telah memiliki kesungguhan untuk diterima sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan anak-anak kita ini. Maka kita perlu berkata kepada mereka kesolehan, dan kesolehan ini hal yang Masya Allah kita sendiri perlu senantiasa memperbaiki diri kita. Kesolehan itu artinya bukan cuma pengetahuan tentang iman, tetapi sungguh-sungguh menanamkan iman kepada anak-anak kita, mendorong tumbuhnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma memahamkan pengetahuan tentang pengetahuan. Nah, dan membangkitkan pada diri mereka keinginan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan bekal pada mereka tentang apa-apa yang menjadikan Allah ridha kepada mereka, dan apa-apa yang menjadikan doa itu pasti tertolak. Ada doa yang kalau kita berdoa itu mungkin dikabulkan, mungkin tidak, dan kita ini perlu khawatir ketika berdoa. Ada harap dengan sifat Allah yang Maha Pemurah, pada saat yang sama kita khawatir, merasa risau, memperhatikan apa kita berbuat hal-hal yang berkaitan kabulnya doa. Tapi ada orang-orang yang pasti tidak dikabulkan doa, yang pasti tidak dikabulkan doanya. Nah, di antara mereka yang seperti itu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita pegang kepada anak kita. Jadi apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan ini perlu menjadi pikiran kita, agar anak kita tidak tahu-tahu, ya. Tahu-tahu sudah gede, tahu-tahu sudah lahir, ya. Tahu-tahu anak-anak sudah tumbuh dewasa, dan kita kaget lagi. Nah, apa yang kita harapkan itu kemudian pertanyaannya adalah apa yang sudah kita perbuat untuk mengatakan anak-anak agar sesuai dengan harapan kita itu, dengan apa yang kita inginkan tersebut. Nah, ini perlu menjadi kerisauan kita, menjadi perhatian kita, karena sesungguhnya mendidik anak itu bukanlah tentang hari ini, bukan tentang hari ini. Apalagi kalau anak-anak masih kecil. Anak-anak ketika kecil itu adalah masa-masa yang melalaikan. Masa-masa yang melalaikan. Di satu sisi, melihat anak kita yang masih kecil, usia 1,5 tahun, 2 tahun, selalu menyenangkan. Nah, selalu menyenangkan. Sehingga tidak terlihat ketika kita memperbuat hal-hal yang berpotensi masalah, kita tidak melihatnya. Tetapi pada saat mereka kecil itulah justru masa yang paling penting bagi kita, bukan untuk mengasah kecerdasannya. Mohon maaf,
hari ini orang bersibuk karena istilah ini golden age, usia keemasan. Akhirnya anak-anak dilatih macam-macam, anak masih balita sudah ada kursusnya, ya. Tetapi lupa untuk membangun hal yang paling pokok. Saya senantiasa risau tatkala mengingat, itu bukan di buku positif parenting dan buku usia iman anak kita ya, tentang teguran Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu kepada generasi tabi'in yang mereka belajar Al-Quran sebelum belajar iman. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita hari ini? Bagaimana dengan anak-anak kita hari ini? Jangan-jangan anak-anak kita hari ini iman belum belajar, Quran belum belajar, sudah belajar yang lain. Pengetahuan Islam pun belum belajar, sudah belajar yang lain-lain. Di luar 3 hal yang penting itu buat masa depan mereka itu. Nah, mereka belajar macam-macam di luar hal-hal yang penting. Padahal kalau kita melihat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu menegur generasi tabi'in karena mengajarkan Al-Quran sebelum mengajarkan belajar Al-Quran sebelum belajar iman, itu pun ditegur. Dan generasi tabi'in masuk sebaik-baik generasi. Artinya, kalaulah kita ini ada keliru-kelirunya itu, ya pantas-pantas saya itu merapatnya adalah generasi tabi'in atau generasi tabi'in. Dan alangkah jauh yang berbicara depan Anda ini dari hal-hal yang saya sebutkan tadi ini. Nah, inilah yang perlu menjadi kerisauan kita. Nah, kalau kemudian anak-anak iman belum belajar, yang lain-lain belum belajar, hanya dipacu hal-hal yang belum tentu bermanfaat, hatta mereka masih usia 10 tahun. Banyak hal-hal yang dipelajari anak-anak kecil usia 10 tahun sudah bermanfaat. Nah, maka apa akibatnya? Anak-anak tampil menggemaskan, bisa ini itu, tapi begitu mereka menginjak usia 10 tahun kelas 4 SD sudah enggan belajar. Ini baru dari soal belajarnya. Sedangkan hari ini anak-anaknya seperti itu. Anak-anak sudah dengan macam-macam tapi rapuh jiwanya. Kita kerap kali gelisah dengan anak-anak yang mulai beranjak usia remaja, dan begitu memasuki usia remaja jadi jauh dengan orang tuanya. Yang disalahkan anaknya. Padahal ketika kecil tidak dibangun kedekatan emosi antara anak dengan orang tua. Jadi ini bersuara kedekatannya. Jadi masa bayi, masa balita, masa kanak-kanak adalah masa-masa membangun fondasi. Jika fondasinya lupa kita bangun, bagaimana kita akan komplain terhadap mereka. Semoga Allah Ta'ala menulis saya dan kita semua yang lalai dalam beberapa urusan terkait dengan diri anak di usia-usia awal mereka, yang kemudian menganggap usia emas itu justru usia untuk memacu keterampilan mereka. Padahal kalau mereka itu sudah memiliki keinginan sangat kuat, keterampilan itu dapat disusulkan dengan mereka memburu keterampilannya dengan belajar macam-macam, melatih dirinya sendiri dengan latihan macam-macam. Tetapi kalau mereka greget saja tidak punya, keinginan saja sudah lemah, bisa macam-macam gak bermanfaat karena mereka enggan melakukannya. Dan hari ini alangkah banyak anak-anak yang ketika TK sudah pinter, baca sudah pinter, macam-macam, tapi begitu SD, wah betul lihat buku. Di luar soal ini, mari kita ingat tragedi negeri kita. Tahun 2008 indeks membaca kita 0,00 naik, 0,009. Itu sangat menakutkan. Tapi tahun 2010 atau 2012 ya, dari UNESCO, indeks membaca kita mengalami perubahan yang sangat dramatis dari 0,001, 0,001, 0,009 saja sudah sangat menakutkan, apalagi 0,001. Kita unggul dalam hal rasio kepemilikan gadget dengan jumlah penduduk, kita termasuk 3 besar dunia, ya. Kita unggul dalam hal akses YouTube, meskipun aksesnya masih megah-megah, itu termasuk unggul. Nah, padahal anak-anak kita itu di Indonesia kita ini, anak-anak bisa membaca menulis berhitung jauh lebih cepat dibanding rekan-rekannya yang ada di negeri sono. Nah, apalagi kemudian muncul macam-macam ya subhat dan lain-lain. Bukankah kita ini harusnya mengajari membaca?
sejak usia yang sangat-sangat awal dengan mengasumsikan bahwa para ulama terdahulu mengajarkan baca pada anak-anak semenjak anak masih bayi. Saya pun tulis buku Pertanda Bilang Baca dan Pertanda Membaca sejak usia ini. Tapi maknanya bukan mengajarkan keterampilan mengubah simbol menjadi bunyi. Karena membaca yang kita pelajari dari para ulama itu tidak selalu bermakna mengubah simbol menjadi bunyi. Karena mengucapkan itu juga bisa masuk kategori membaca. Contohnya, Bapak Ibu, mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Apakah kita melihat tulisan? Tidak. Nah, itu dalam bahasa Inggris itu bukan reading tapi reciting, ya. Nah, kita menyebutnya membaca. Dalam khasanah agama ini membaca, tetapi itu pun sebenarnya ada penjelasannya. Jadi bukan qiraahnya bukan dengan kita, tapi jadi nggak pakai melihat tulisan. Nah, ini yang perlu kita bedakan. Kembali lagi, jadi mendidik anak itu bukan tentang hari. Mendidik adalah soal kehidupan mereka 50 tahun yang akan datang. 50 tahun yang akan datang. Maka yang paling penting adalah menanamkan perkara-perkara yang tidak berubah-ubah. Perkara-perkara yang tidak berubah-ubah. Ada SD, anak dari kecil sudah gak kenal penggaris, kenal pulpen, langsung kenalnya laptop. Seolah-olah itu teknologi masa depan. Tidak, ini teknologi masa kini. Di masa anak-anak kita nanti ini itu sudah menjadi barang prasejarah. Dulu itu pernah ada benda ini. Nah, zaman saya SMP misalnya orang berlomba-lomba itu khusus mengetik 10 jari. Nah, kemudian setelah itu jasanya kemana kan? Atau yang lebih tragis lagi, dulu ada khusus menggunakan program VS yang kalau mengetik BTLH16, PL72 gitu ya. Sekarang kita pakai di mana itu? VS-nya sudah nggak ada. VS Jenderal sudah nggak ada ya. Kita pakai di mana itu? Teknologi itu sesuatu yang sangat mudah dikuasai. Sekarang pun bisa saya pakai WA dan penjual saya itu nggak pakai khusus WA. Sesuatu yang sangat sederhana. Teknologi akan makin lama akan makin friendly, akan makin mudah digunakan. Nah, maka yang paling mendasar, paling penting kita bakal adalah hal-hal yang tidak berubah-ubah. Di saat mereka menghadapi perubahan yang kita tidak tahu seperti apa, yang tidak berubah-ubah itu adalah akidah ini, iman ini, sehingga mereka mereka mengimani itu, betul-betul mengimani, bukan hanya memahami, gitu ya. Nah, itu artinya bahwa proses kita mendidik anak ini sesungguhnya adalah proses dakwah. Maka jangan remehkan dakwah kepada anak-anak kita itu. Ajarilah anak-anak untuk mengenali kebenaran sebelum mengenalkan kepada mereka berbagai pengetahuan. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini bukanlah dapat dikatakan sebagai hal yang sudah baik, tetapi ada harapan ke sana. Ketika anak-anak hanya dikatakan ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, mohon maaf kalau ada produk-produk sionis di rumah saya, ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, maka anak-anak ya akan sulit untuk menjaga dirinya. Tetapi ketika kita kenalkan tentang membedakan dhimmi dengan harbi, tentang bagaimana kita harus bersikap, tentang misalnya ketika kita berada di sebuah negeri tidak ada pilihan kecuali kalau mau halal dari produknya Zionis, tapi kalau non Zionis itu dari produknya harbi. Kalau yang non harbi itu nggak jelas halalnya, maka didahulukan halalnya. Nah, kaidah-kaidah ini kenapa itu semua harus dipegangi, al-wala' wal-bara' yang ditanamkan. Maka ketika mereka sudah lepas
lepas dari rumah pun masuk di ma'had, di pesantren di mana tidak ada produk lain kecuali ada beberapa produk yang misalnya, mohon maafnya es krim, yang ada di ma'hadnya, di pondoknya hanya ada produk Zionis, mereka tetap menahan dirinya dari membelinya. Nah, artinya kalau cuma diajarkan sebagai pengetahuan, ya sudah selesai. Jadi di situ ada komitmen yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Nah, oh ya, ini apa namanya? Saya perlu nambahkan ini ya, terus lagi. Nah, prinsip-prinsip itu, kebenaran itulah ajaran-ajaran pokok agama ini yang perlu kita tanamkan pada diri mereka, sehingga mereka memiliki pegangan. Kita kadang-kadang mengatakan pada anak, jangan sembarangan berteman, tapi jangan sembarangan itu acuannya apa? Nah, kebenaran itu, keyakinan itulah yang menjadi acuan, dan kita yakinkan kepada mereka bahwa mendahulukan kebenaran itu jauh lebih penting dibanding menjaga teman. Loh, kok kayaknya sadis banget gitu ya. Saya yang saya sampaikan adalah rukun itu penting, rukun itu baik. Sangat buruk kalau orang itu cari perkara, sangat buruk kalau orang itu memulai permusuhan, sangat buruk kalau ganggu orang lain macam-macam itu. Tetapi kerukunan itu lebih rendah nilainya dibanding kebenaran. Maka jika kamu karena memegang kebenaran ini ditinggalkan oleh temanmu, kamu akan diganti dengan teman yang lebih baik. Di antara sebab-sebab kenapa anak-anak remaja lalu terjatuh pada rokok, drug abuse, penyalahgunaan narkoba, dan bahkan lebih dari itu, banyak diantaranya bermula dari teman. Kenapa? Karena mereka tidak punya kata tidak. Jadi berani berkata tidak, berani bersikap. Kebenaran itu melampaui, lebih penting daripada kerukunan, itu yang perlu kita kokohkan. Kalau kamu ditinggalkan teman-temanmu karena kamu benar, Allah akan ganti dengan teman yang lebih baik. Jadi rukun dan kompak itu penting, sangat penting, tetapi jauh lebih penting lagi adalah tegak di atas kebenaran. Sikap ini yang perlu kita tanamkan dari anak, sehingga ketika mereka masuk di usia-usia kritis, masuk SMP, masa-masa pancaroba, mereka tidak perlu kebingungan, tidak perlu kebingungan. Kamu ditinggalkan temanmu, jangan musuhi mereka, jangan musuhi mereka. Kamu tetap baik sama mereka, jangan musuh mereka. Tetapi jangan pula ditinggalkan teman kamu begitu ketakutan. Yang perlu menjadi ukuran adalah kamu itu benar atau tidak. Sekalipun demikian, kita juga tidak boleh langsung, kalau anak kita langsung mengiyakan semuanya. Ketika anak cerita, kita perlu gali. Kadang-kadang anak cerita itu untuk mencari perhatian. Jadi kesannya baik banget anak kita, tiada kesalahannya sedikit pun. Nah, kita perlu gali bukan karena kita tidak percaya pada anak, melainkan kita perlu menggali agar kita mengetahui keadaannya, sehingga manakala mereka menciptakan hal-hal yang baik, yang wah tentang dirinya, dan itu ternyata bukanlah hal yang sesungguhnya terjadi, melainkan cuma mencari perhatian, mencari pujian kita, tapi bohong-bohongan saja, maka kita dapat segera meluruskannya tanpa menuding anak berbohong, dan anak dapat memperbaiki keadaannya. Sementara jika kebaikan-kebaikan yang diceritakan itu sungguh-sungguh dia lakukan, memang benar itu adanya, maka dengan kita mendengarkan ceritanya dengan umpan balik, kita dapat meluruskan niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kembali lagi, jadi kebenaran, keyakinan
iman ini yang dipeganginya. Iman yang dipeganginya. Siap untuk ditinggal, bukan berarti cari musuh, kalau cari perkara, dan siap menegakkan toleransi. Toleransi itu hanya ada jika mereka yakin bahwa agama yang benar hanya satu dan tidak ada yang lain, yaitu Islam. Dan pemeluk agama lain yang mesti begitu, sikapnya seperti itu. Ya. Nah, kalau meyakini semua agama benar, itu berarti sama-sama tidak beriman. Ya, yang benar hanya ini. Kalau kita meyakini semua agama benar, maka kita tidak masuk surga. Jadi, yang benar hanya agama ini. Justru karena kita yakin dengan agama ini, maka kita ikuti agama ini. Sehingga hatta, alhamdulillah, ibu saya seorang muslimah beriman. Hatta andaikan ada seseorang yang ibunya atau bapaknya itu orang yang mempersekutukan Allah, musyrikin, maka tetaplah ia menghormati kedua orang tuanya disebabkan oleh ketundukannya kepada agamanya, disebabkan oleh imannya. Justru karena yakin dengan agama ini, maka kepada tetangganya, apakah dia muslim atau tidak, tetap menghormatinya. Kenapa? Bukan untuk menjaga perasaan tetangga, melainkan untuk mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk meridai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah penggerak yang paling benar. Nah, jadi toleransi itu tegak. Namanya toleransinya kita memiliki opsi, kita memiliki pilihan untuk melakukan hal yang sebaliknya. Seseorang dikatakan kuat itu apabila dia ini dapat membalas tapi tidak membalasnya ketika disakiti misalnya. Nah, kalau dia dapat membalas, apa dia nggak membalas karena memang nggak bisa membalas, nah itu hal lain lagi. Karena itulah di antara hal yang perlu kita bekal kepada diri anak, mengajarkan mereka jihad sejati dan ditanamkan ilmunya. Siapa yang patut adab-adab dalam jihad, tidak boleh membunuh anak-anak dan lain-lain, kita tanamkan kepada mereka. Justru ketika anak-anak itu tidak memiliki pemahaman yang utuh semenjak awal, maka mereka akan lebih mudah tersulut emosinya, lebih mudah untuk bertindak ekstrim. Gitu ya. Nah, anak-anak, bukan hanya remaja-remaja, mulai dijauhkan dari agama ini, khawatir masuk ISIS. Enggak. Yang mudah ekstrem itu justru kalau nggak pernah mengerti agama yang baik. Orang kalau dari awal sudah bisa pintar bela diri, justru nggak mudah GR gitu ya. Tapi kalau remaja kuliah baru belajar karate, belajar 2 minggu pertama, 3 minggu pertama atau 4 bulan pertama, wah langsung pundaknya segitiga ya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan pada anak-anak kita. Nah, kalau kita tanamkan kepada mereka kemauan, pemahaman, dorongan jihad sejak dini, maka pada saat yang sama juga perlu kita bekalkan kepada mereka bahwa di satu sisi orang yang pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala ba'da para nabi, nah adalah orang-orang yang mati syahid. Mereka ini masuk surga tanpa hisab. Tetapi orang yang pertama kali masuk neraka adalah orang-orang yang berjihad. Berjihadnya betul di jalan Allah, betul juga, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat babul jihad di Sahih Muslim. Nah, ini yang perlu kita pegangan. Sebagaimana ada 3 golongan yang akan masuk neraka kan?
ahli Quran, Masya Allah, sangat besar kemuliaan. Saya pun mengirimkan di antara anak saya ke Ma'had untuk belajar menghafal Al-Quran, gitu ya. Akan tapi pada saat yang sama kita juga perlu mengingat memperhatikan peringatan dari Rasulullah SAW mengenai orang-orang munafik. Ya, banyak di antara mereka justru adalah qurra, para penghafal Quran. Nah, artinya kita memahami secara berimbang, sehingga kita tidak hanya memacu hafalnya saja. Dan ada suatu zaman yang Ibnu Mas'ud memperingatkan tentang yaitu fitnah yang salah satunya dicirikan oleh banyaknya penghafal Quran tetapi sedikitnya fuqaha. Semakin sedikit orang yang betul memahami agama ini. Nah, saya perlu sampaikan ini agar kita memahaminya lebih utuh. Karena ada kalanya orang mengira bahwa nggak suka menghafal. Loh, saya pun sangat merindukan, mengharapkan betul. Maka di antara anak saya pun ada yang saya dorong untuk menghafalkan Al-Quran Al-Karim, gitu ya. Mudah-mudahan nanti Allah karuniakan kepadanya, Allah muliakan dia dengan hafalan Al-Quran dan iltizam, komitmen kepada Al-Quran. Di antara penyebab orang yang hafal Al-Quran itu terjatuh, terpleset, terjerumus kepada kemunafikan adalah manakala mereka hanya menghafal tetapi terlepas darinya iltizam, komitmen pada Al-Quran, dan yang kedua terlepas dari mereka kesetiaan dan pemahaman kepada Al-Quran Al-Karim. Tidak ada pemahaman yang matang dalam. Dan contoh tragis tentang ini justru kita dapati. Nah, kemarin saya mau masukkan di positive parenting, tetapi saya akhirnya memutuskan naskah itu saya tarik dulu agar lebih komplit, karena khawatir kalau naskah itu dimasukkan lalu orang justru menjadi antipati terhadap menghafal, ya. Jadi ini masih perlu saya perbaiki lagi. Mungkin pada cetakan berikutnya atau mungkin dalam buku yang terpisah itu akan saya masukkan. Nah, apa itu? Kisah tentang namanya Abdurrahman, namanya keren. Tetapi dia jarang disebut namanya. Biasanya langsung disebut sebagai anak bapaknya, yakni Ibnu Muljam. Karena bapaknya namanya Muljam Al-Himyari. Dia adalah mukrid pertama dalam Islam. Mukrid ini orang yang betul-betul, wah, bayangkan dia memutus langsung Umar bin Khattab yang langsung. Orang yang betul-betul menguasai khilaf cara-cara baca Al-Quran yang sanadnya sampai pada Rasulullah SAW. Dan Umar bin Khattab mengangkat dia untuk menjadi mukrid di di Mesir atas permintaan gubernur Mesir pada masa itu. Dan menarik lagi, di masa ketika fasilitas sangat dibatasi bagi pejabat publik. Ingat Abu Hurairah saja ketika kemudian jadi gubernur kok dilaporkan kaya, dipanggil kan oleh Umar bin Khattab ditanya kok bisa, ente kaya kok bisa? Itu disoal. Tetapi untuk mukrid dapat fasilitas yang sangat baik. Akan tetapi itu tidak menyelamatkan Abdurrahman bin Muljam Al-Himyari dari syubhat, dan akhirnya Ibnu Muljam Al-Himyari ini matinya dan dengan status sebagai pembunuh. Jadi dihukum mati dengan beberapa hukuman karena kesalahan-kesalahan yang berlapis. Dia yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ia membunuh itu sebagai mahar, sebagai bagian dari mahar kepada seorang perempuan yang bernama Fiqah. Nah, ini kan tragis ya. Dan kalau kita lihat fragmennya, hanya saat ketika mau mau diskusi, wah keren nih. Artinya keren habis nih. Pertama kali saya kira tangannya dipotong dan ia tidak bunuh.
terus membahas lisannya dengan mikir. Keren kan? Kalau dilihat itu keren. Kalau dilihat itu keren. Kemudian hukuman berikutnya dipotong kedua kakinya dan dia tidak mengeluh. Berikutnya lagi, eksekusi berikutnya, karena kesalahannya bertumpuk sehingga harus dieksekusi mati. Berikutnya lagi, saya ditanya ini berdiri sendiri, ditusuk kedua matanya dan Ibnu Hujan tidak mengeluh. Dia hanya minta keringanan untuk satu hukuman, itu pun bukan karena sakitnya, yakni ketika akan dipotong lidahnya, dia minta keringanan karena tidak imani dalam keadaan tidak berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat itu kayak keren badannya. Tetapi inilah generasi awal Khawarij. Generasi awal Khawarij. Nah, saudara, saya tidak membahas tentang Khawarijnya, ini hanya ilustrasi dari pembahasan yang meskipun tempoh hari saya ingin masukkan pembahasan yang ini dalam buku Positive Parenting, tetapi dengan berbagai pertimbangan bahwa ini perlu pembahasan yang sangat matang agar tidak juga menimbulkan efek orang justru menjauhi Al-Quran dikarenakan pemahaman yang dangkal. Ingat bahwa yang menjadikan Ibnu Hujan Al-Himyari dan orang-orang Khawarij di masanya itu terjerumus kepada perbuatan itu adalah buruknya pemahaman dan kami berpikir su'ul adab yang buruk, kemudian su'udzon kepada a'immatul huda, kepada para imam yang mendapatkan petunjuk. Nah, mereka ini memiliki adab yang buruk, dan mereka ini memiliki persangkaan yang buruk. Jangankan kepada manusia yang lain, generasi lebih awal dari Ibnu Hujan Al-Himyari itu kepada Rasulullah SAW pun memiliki persangkaan yang buruk, sehingga bertegur keras kepada Rasulullah SAW tanpa pertanyaan dulu. Iktiru ya Rasulullah, berbuatlah wahai Rasulullah. Nah, jadi kalau sekarang misalnya menjumpai ada yang sangat keras, ini dapat tarunun bahwa akarnya adalah pemahaman yang dangkal. Pemahaman yang dangkal barangkali justru karena memang semenjak dini kita tidak memahamkan pada mereka tentang agama ini, dan di luar itu tentang Khawarij ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka ini iman yang tidak melebihi tenggorokannya. Tapi soal bacaannya, oh masya Allah, jangankan dibanding kita, dibandingkan para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang Khawarij top banget, bacaan Qur'annya lebih baik, sholatnya lebih lama, puasanya lebih kuat. Artinya ini semua bukan indikator-indikator yang memadai jika hal-hal dasarnya tidak terpenuhi. Nah, maka kembali pada pembahasan tentang yakin, tentang iman, dan kemudian akhirnya berkenaan dengan pentingnya menumbuhkan pada diri mereka siap ditinggalkan teman, tapi bukan mau meninggalkan teman, bukan mencari masalah, dan membekali mereka dengan toleransi yang bermartabat. Mereka siap berjihad, tetapi juga bukan bergelap mata. Pokoknya kalau tetangga ini nggak seiman, itu justru jauh dari Islam, ya. Nah, untuk menuju ke sana itu kita juga perlu menjaga anak-anak kita ini. Di antara godaan zaman ini, di rumah saya alhamdulillah tidak ada TV. 43 tahun saya nggak ada TV. Artinya alhamdulillah sejak saya bayi dia memang nggak ada TV. Di rumah saya pernah ada TV sebentar, ada sepupu yang bawa TV. Sempat deg-degan juga, waduh, ada TV. Saya dan istri dihadapkan pada pilihan, langsung menyuruh membawa TV itu pergi atau kemana. Tapi kita melihat ternyata itu baik-baik saja, anak-anak tidak menghabiskan waktu berpanjang-panjang untuk melotot itu.
Dan ketika sepupu ini akhirnya pindah tempat tinggal karena telah selesai masa belajarnya, TV-nya tinggal dan sekarang tidak tahu di mana berada. Sempat kita manfaatkan untuk nonton, bahkan untuk pijakan ketika kita mengambil barang yang tadi. Nah, tetapi di luar itu ada, dan kita perlu memikirkan. Termasuk saya juga memikirkan bagi diri saya. Kira-kira gimana? Apa itu? Gadget. Tahun 2013 di Jepang ada 518.000 anak yang perlu mendapatkan internet fasting camp, terapi dalam bentuk camp, diisolasi dulu. Mereka tidak boleh internet sama sekali, dijauhkan dari piranti-pirantinya. Di Indonesia alhamdulillah tidak ada. Cuma alhamdulillah tidak ada itu apakah tidak ada kasusnya atau tidak ada perhatian, yang saya tidak bisa memastikan karena memang tidak ada datanya. Tahun 2012 di Korea Selatan ada 2.500.000 anak yang mengalami kecanduan digital addiction. Kecanduan digital itu bukan hanya smartphone saja, tapi berbagai hal, PlayStation dan lain-lain. Bahkan sangat banyak anak-anak usia 3 tahun pun sudah mengalami kecanduan digital. Kok bisa? Karena ketika ibunya masa pengen anaknya tenang, kasih iPad, sudah asik sendiri. Pembantu nggak ada, tapi ada iPad. Sehingga usia 3 tahun anak nggak ketemu iPad nangis. Ketemu iPad dia, ketemu bapaknya nggak dia. Nah, ini persoalan yang sangat serius. Nah, kalau yang lebih dicintai oleh anak-anak itu adalah gadget, adalah benda-benda itu, maka demikian pula pengaruhnya. Kita memang bisa mengendalikan pada batas-batas tertentu, tetapi yang lebih pokok adalah bagaimana anak-anak itu sendiri. Maksudnya pada batas tertentu, misalnya kalau kita ngasih gadget kepada anak, sebelum kita serahkan, kita sudah pairing, sudah kita pasangkan. Yakni pada gadget yang diserahkan pada anak itu kita install software parental control, aplikasi parental control. Sehingga kalau anak download aplikasi baru yang nggak baik, game misalnya, bisa kita melakukan deaktivasi, kita bisa disable agar itu nggak bisa dipakai oleh anak dari HP kita. Nah, tetapi namanya teknologi kan bisa jadi crack ya. Ya kalau anak kita masih aja belum tahu bagaimana mengcracknya. Kalau saya sendiri, kebijakan saya, anak-anak baru boleh punya HP kalau mereka sudah kuliah. Ya pernah juga ada yang komplain, Pak, temanku itu bapaknya kebeliin Pak. Oh iya, alhamdulillah, berarti bapaknya punya rezeki. Kok temanku boleh nggak boleh? Ya karena bapaknya beda. Nah, ya panjang lah ya. Jadi bahwa kita itu punya aturan sendiri. Masa teman kuat bapaknya belikan aku enggak? Nah gimana kalau kita terang aja, temenmu tinggal di sini, kamu tinggal di sana. Itu biolannya tapi serius ngomong, artinya bukan serius ngomong ke anak ya, bapak. Kita terus membicarakan hal seperti itu. Nah, kalau mereka sewaktu itu gimana? Bisa pakai gadget orang tuanya. Nah, ada berbagai hal lain yang sempat saya singgung sekilas ya, saya singgung di dalam buku ini. Nah, intinya kadang ada anak kebingungan orang tua ketika adiknya lahir, kakaknya seperti memusuhi banget. Nah, kok bisa begitu? Lagi-lagi sebenarnya ini masalah persiapan. Kita kerap kali tidak mempersiapkan anak, tahu-tahu akhirnya lahir. Ketika modelnya tahu-tahu, maka anak nggak siap.
Sehingga anak melihat adiknya sebagai biang kerok gara-gara adiknya. Perhatian orang lain langsung merosot drastis. Nah, kita perlu persiapkan dari awal tentang asyiknya punya banyak saudara, macam-macam gitu ya, tentang nanti apa yang dapat dia lakukan, dapat membantu orang tua melayani adiknya. Itu berbeda kalau anak itu cuma dari susuruan. Dapat itu artinya anaknya kontribusi. Adiknya nangis, kakaknya yang masih usianya belum 5 tahun justru sama tangga. Ketika dia merasa berharga. Tapi kalau tidak, adiknya nggak nangis pun, ibunya lagi serius senang ditapuk sama kakaknya. Nangis lah, gitu ya. Atau malah ada yang sampai diinjek oleh kakaknya, kakaknya masih kecil, dia masih balita atau sedikit di atas balita. Nah, saudara-saudara, kita harus berbicara kita dengan lalu apa yang kita perlukan. Kita ada hal-hal yang berkaitan dengan iman. Berikutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan adab. Dan di antara hal-hal tentang adab itu, hal yang paling sederhana adalah mengenalkan kepada mereka tentang apa-apa yang boleh, apa-apa yang harus, dan apa-apa yang tidak boleh. Ini pintu subhat juga, karena dalam berbagai perbincangan tentang parenting dan pengasuhan anak yang konon menurut teori terbaru, saya tidak tahu teori terbaru dari mana yang ininya, karena yang disebut sebagai teori terbaru kok ya saya dapati sebagai pseudoscience. Misalnya ketika saya baca The 5 Limits in Popular Psychology, 50 mitos besar dalam psikologi populer, itu masuk semua sana. Nah, saya beberapa lalu ikut sebuah pertemuan nasional dan saya juga terhenyak mengharuskan itu termasuk bullying. Orang tuanya loh, ya masuk bullying juga. Waduh. Tapi acuan kita adalah apa yang diharuskan oleh agama ini dan kita tidak mengharuskan, salah kita. Salah kita. Harus membunuh kreativitas, kata harus. Pernah dengar dunia? Larangan itu menumpukan pikiran anak, tidak sesuai dengan cara kerja otak dan lain-lain. Dalam agama ini sebagaimana konstelasi hukum, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Begitu pula kita mengenal anak-anak ini, ada yang harus, ada yang harus. Apakah itu tidak menjadikan anak-anak kehilangan kreativitas? Sangat terkait dengan cara kita menyampaikan. Begitu pula larangan-larangan. Yang perintah dan larangan itu sama pentingnya. Kita kalau ada bersinar, maksudnya tetap benar terlarang, tapi bukan dari perspektif ini. Mari kita mengunjungi sebuah buku yang berjudul Classroom Management Backwards, dari Robert G. Marza. Apa hal terpenting untuk keberhasilan kelas? Ada 5. Dan nomor 1 adalah rules and procedures, aturan-aturan dan prosedur. Apa yang terpenting dalam aturan dan prosedur? Do's and don'ts, obligation and restriction, keharusan-keharusan dan larangan-larangan. Jadi anak hatta dia itu usia TK itu sudah dikenalkan dengan perintah dan larangan. Please quiet, no come in line. Anak kecil dikasih perintah, antrilah dan jangan memotong barisan. Respect each other, no cheating. Hormati sesama lain, jangan saling merendahkan lain terdekat. Nah, apakah itu bikin anak stres? Tidak. Andai kata yang begitu bikin stres, itulah tekadkan negara maju itu sudah pada kolaps semua. Ya banyak larangan dari negara sebelah ya, Singapura. Wah, kebak lah ini.
no smoking, no littering, macam-macam ya. Nah, no speeding, nggak boleh meludah sembarangan. Meludah itu dari bangsa saudara. Mainan. Nah, apakah mereka stres? Apakah mereka punah? Tidak. Ini sekedar contoh-contoh saja di luar di luar tinjauan syariat ini. Hanya untuk pembanding saja. Nah, jadi kita perlu kenalkan itu. Yang kita perlu perhatikan adalah caranya. Di antaranya yang tidak disukai itu adalah bersuara dengan suara keledai, sautul hamir. Suara keledai mana? Suaranya keras, enak gitu, oke. Makan. Ya sebenarnya makan tadi ya. Rumah itu rasanya wis kemaklem dia. Nah, ini yang buruk di mana? Bukan perintahnya, bukan larangannya, melainkan suara keledai yang dia keluarkan itu. Sehingga apapun yang dikatakan, mau itu perintah, mau larangan ataupun penjelasan, ya tetap tertolak. Bukan karena itu perintah, bukan karena itu larangan, melainkan karena sautul hamirnya. Kemudian hal lain yang kerap terabaikan adalah ada penjelasan dari tiap-tiap perintah. Ada berdasarkan perintah. Ya, dimulai dari yang pertama saja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berikutnya penjelasan. Iqra wa rabbukal akram. Berikutnya penjelasan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ketika kita memberikan kepada anak-anak kita. Semoga dengan itu mereka memiliki keyakinan yang kuat, memiliki sikap yang jelas, sehingga mereka itu terimunisasi jiwanya. Sehingga kalau dilepas di lingkungan yang tidak gelagapan, alangkah banyak anak-anak yang memang mereka ini terlindungi, terjaga, tapi hanya steril saja. Selama di pondok tidak ketemu hal-hal yang buruk. Begitu keluar seperti orang kelaparan, lebih lebih ganas, lebih bersemangat terhadap hal-hal yang buruk tadi itu. Nah, karenanya pembatasan itu perlu sebagai proses awal. Larangan-larangan itu sangat diperlukan, tetapi larangan saja tanpa menyembuhkan keyakinan, tanpa memberikan penjelasan, mereka tidak memeganginya dengan kokoh. Nah, jadi memberikan imunisasi bagi jiwa anak-anak kita sehingga mereka itu tidak kaget. Nah, terakhir sebelum kita berbincang berdialog, mari kita sejenak berbincang tentang percaya diri. Yang di dalam buku ini saya membahas beberapa topik mengenai percaya diri. Karena di sini ada hal-hal yang menarik. Kalau kita membaca ungkapan-ungkapan, kisah-kisah dari para salafus saleh, kita melihat bagaimana orang-orang yang top-top itu seolah-olah tidak punya percaya diri. Ataukah memang tidak punya percaya diri? Ataukah percaya diri itu seperti apa? Sungguh-sungguh penting atau tidak? Nah, kalau kita lihat bagaimana orang-orang soleh itu, tokoh-tokoh itu justru menggelar dirinya bukan dengan hal-hal yang wah. Al-Fakir ilallah. Coba saja. Ditanya lebih sering tidak tahunya. Bukan karena tidak pede, tapi sangat berhati-hati kalau jawabannya ini keliru dan membawa konsekuensi akhirat yang berat. Nah, jadi
ada kita perlu menengok sejenak tentang percaya diri ini. Ada jenjang-jenjang percaya diri dan mari kita periksa bagaimana dengan diri kita dan juga anak-anak kita. Yang pertama adalah self confidence, percaya diri sendiri. Seolah-olah percaya diri, tetapi sebenarnya percaya dirinya itu dikarenakan sesuatu yang melekat pada dirinya, bukan dirinya sendiri. Dan ini ironisnya justru banyak ditanamkan. Kalau pakaiannya kalah keren ya hilang percaya dirinya, artinya bukan percaya diri. Nggak pakai deodoran malu, dia bukan percaya diri, percaya deodoran. Anak-anak ini kalau nggak dikasih gadget nanti mereka nggak percaya diri. Ya berarti nggak percaya diri itu, percaya gadget. Artinya kehormatan dirinya bukan terletak pada dirinya, melainkan apa-apa yang menyertai. Sehingga rasa-rasanya kalau kalah keren pada temennya punya gadget yang canggih, dia masih pakai HP yang HP yang GSM, geser sedikit mati, hilanglah, malulah dia, mintalah dia berhadapan dengan teman-temannya. Ya, kadang-kadang gitu ya, godaannya pada kita sendiri, Nah, selain bahwa kita juga perlu senantiasa memperhatikan anak kita agar anak kita tidak terjatuh pada hal yang ekstrim. Karena ada di antara anak saya ditanamkan bahwa yang penting itu nilai ketakwaan yang penting itu dilihat. Dikasih cerita tentang bagaimana orang-orang soleh di masa lalu, rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, tapi dia tidak gentar menghadap para kaisar, tidak gentar menghadap masuk istana para raja, mendakwahkan agama ini. Ada yang kemudian abai, pakaiannya sampai ada celananya itu sudah putus talinya. Kemana-mana pakai gini, ada apa ya? Tanya. Ketika tanya kenapa begitu? Ya yang penting kan bukan celananya Pak, bukan. Ini ya perlu diinstal ulang juga, perlu dikoreksi juga. Kemudian yang berikutnya ada percaya diri, tapi semuanya bukan percaya diri karena kekurangan orang lain. Dan kadang-kadang ini muncul spontan dari ungkapan orang tua, orang-orang dewasa lainnya atau guru. Misalnya kalau yang dihadapi orang-orang kampung sih nggak apa-apa, kita pede aja. Lupa bahwa kampung dan tidak kampung itu bukan ukuran pengetahuan seseorang, ya. Nah, ini ungkapan-ungkapan ini mempengaruhi seseorang, mempengaruhi anak-anak kita, sehingga mereka bisa merasa lebih tinggi ketika berada di satu tempat, pada tempat itu belum jadi banyak yang lebih daripada dia. Nah, kemudian berikutnya adalah PD karena kelebihan yang dimiliki. Ini pun juga bukan hal yang betul-betul baik, karena begitu melihat ada orang yang lebih hebat daripada dirinya, maka PD-nya hilang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah percaya diri karena menerima kelebihan dan kekurangannya. Dan ini yang patut kita tumbuhkan pada diri anak. Jadi di antara hal-hal yang berharga untuk kita tanamkan pada diri anak adalah bagaimana mereka menerima kelebihan dan kekurangan dirinya. Kelebihannya untuk dikembangkan, untuk disyukuri, untuk hal yang bermanfaat, dan kekurangannya untuk dikikis, dan sekaligus untuk melihat bahwa yang sempurna memang hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada saat yang sama dengan kekurangannya itulah maka dia melihat bahwa dia pasti membutuhkan orang lain. Nah,
bukan menjadi sebab buruknya dan baiknya seseorang. Karena buruk dan baiknya bukan dilihat dari kelebihan dan kekurangan seseorang. Nah, kemudian berikutnya yang lebih tinggi adalah, dan ini yang lebih baik kita tumbuhkan di anak, percaya diri karena jiwa yang menghayati bahwa semua manusia itu sama. Ini bisa jadi pemahaman dan bisa jadi keyakinan. Ada orang yang hanya memahami tapi tidak meyakini, yang tempat semacam itu dia, ya. Nah, yang berikutnya itu adalah bagaimana kita mendorong anak itu untuk percaya diri karena melihat bahwa pada dirinya ada amanah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amanah itu. Bertakwa itu sesuai dengan kadar kesanggupannya, sejauh mana ia bersungguh-sungguh terhadapnya, sehingga yang dilihat bukan dari apa yang telah dihasilkan, melainkan apa yang telah diupayakan. Bukankah sangat banyak orang yang melakukan upaya-upaya yang tampaknya tidak bernilai? Ashabul Kahfi itu nilai utamanya bukan dari karya besar yang dihasilkan, tetapi dari kesungguhannya menjaga iman. Sementara amalnya apa? Amalan utama Ashabul Kahfi apa? Cuma dua dan dua-duanya tidak keren. Bukan kita merendahkan, tapi kita melihat betapa yang paling mendasar di situ adalah kesungguhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan pertama adalah bersembunyi. Bandingkan dengan Ibnu Mujar tadi, keren. Amal kedua apa? Tidur. Bukan berarti kemudian kalau lagi malas kita cari tempat bersembunyi terus tidur aja, Ashabul Kahfi, kan? Amalannya tampaknya cuma gitu-gitu doang, tapi dalam rangkanya ini loh yang luar biasa keren. Dalam rangka menjaga imannya, dalam rangka menyelamatkan imannya, dalam rangka menyelamatkan akidahnya. Udah gitu temennya anjing lagi. Dan ini ada pelajaran bahwa anjing ketika ia menyertai dalam rangka kebaikan, maka anjingnya pun dimuliakan. Sebaliknya, ahli ibadah tidak pernah satu kali pun doanya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ujung hidupnya dia su'ul khatimah, menjadi ahli neraka karena ujung hidupnya dalam rangka yang tercela. Dia berdoa mendoakan kebinasaan Nabi Allah Musa alaihissalam dan pasukannya, meskipun selalu salah ucap, sehingga doa itu adalah doa untuk kejayaan, untuk kebinasaan Yahudi, untuk kebinasaan Bani Israel yang memusuhi Nabi Allah Musa alaihissalam dan mendoakan kejayaan Nabi Allah Musa alaihissalam. Salah ucap, ucapannya benar, ucapannya tidak salah. Kalau Allah kabulkan, ucapannya benar, niatnya salah, dalam rangkanya salah. Nah, ujung hidupnya mengerikan, namanya balak bil Allah. Nah, ada lagi yang meskipun kita mengulang setahun sekali atau setahun dua kali melaksanakan hal itu, apa itu? Menampak jejak dari Bunda Hajar, ibunya Nabiullah Ismail alaihissalam. Orang dari Safa Marwah saat itu berjuta-juta tapak kaki manusia, berlihat-lihat tapak kaki manusia tidak akan dapat menyamai kedudukan nantinya Hajar dari Safa Marwah bolak-balik. Ada hasilnya? Tidak ada hasilnya. Dilihat dari hasil sekilas. Tetapi justru itulah yang menjadi asbab Allah Ta'ala ridha, dan inilah kemudian yang menjadikan Allah jadikan bentakan kakinya Ismail alaihissalam memanjatkan Zam-Zam. Nah, dari sini kesungguhan
Kadang-kala orang menasihati anaknya juga begitu, menasihati tidak pernah digubris. Sampai-sampai ini ada apa? Suami menasihati istrinya nggak pernah, menasihati kepada agama nggak pernah dihiraukan. Tetapi rupanya Allah Subhanahu Wa Taala muliakan si istri ini dengan kemuliaan istiqomah, dengan kemuliaan lurusnya niat. Rupanya setelah istrinya wafat, suami yang bersungguh-sungguh pada agama Allah Subhanahu Wa Taala karena nasihat istri. Nah, istrinya nggak tahu, sudah wafat, tapi dia mendapatkan kemuliaan. Nah, terakhir, dengan saya diri ini yang sempat saya bahas tentang diri kolektif. Saya temukan dalam beberapa kasus di berbagai sekolah, di madrasah, ada yang memberikan nasihat yang baik. Anak-anakku sekalian, meskipun kalian sekolah di madrasah, tapi tunjukkan bahwa kalian tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum. Ini tampaknya baik, tetapi nasihat-nasihatnya sangat buruk. Pertama, ungkapan meskipun ini menunjukkan bahwa madrasah memang jelek, padahal salahnya. Yang kedua, tunjukkan. Nah, ini nasihat untuk mendorong mereka untuk riak. Nah, tapi akibatnya adalah mereka ini didorong untuk berbuat baik bukan karena itu kebaikan, tetapi hanya karena ingin menunjukkan. Ini beberapa pembahasan, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya masih ada waktu beberapa saat, mudah-mudahan dapat kita gunakan untuk berdialog. Jika ada pertanyaan, saya akan berusaha untuk menjawab, dan semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada saya ilmu untuk menjawabnya, dan jika saya tidak tahu, semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada saya keberanian untuk mengatakan saya tidak tahu. Terima kasih. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, because I have the noble